الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. طيب. Ikhwani wal akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Di pertemuan kali ini hari Ahad tanggal 29 Juni 2025 kembali alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dalam sebuah forum ya dirasa Islam yang mempelajari agama-agama Islam ya yang mana terkhusus di pertemuan kali ini kita membahas ya ilmu fikih fikih ibadah dimulai dari kitab Thaharah. Alhamdulillah di pertemuan kali ini kita telah masuk ke bab yang keenam ya setelah kemarin kita membahas bab yang kelima seputar wudhu ya, dan juga macam-macamnya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab mengusap khuf ya, masul khuffain ya bahasa Arabnya, wal wal imamah dan sorban ya, wal jabirah dan juga pembebat luka atau gips ya ataupun yang semacamnya. Baik. Ya, jadi bab keenam ada 3 poin penting yaitu tentang mengusap khuf atau sepatu. Kemudian yang kedua tentang mengusap sorban boleh atau tidak ya dalam berwudu dan juga mengusap eh, pembebat luka ya seperti gips dan semacamnya ya. Ini dalam wudhu ya. Maksud dari 3 hal ini adalah bolehkah dilakukan ketika berwudhu. Ya. Perlu diketahui ayuhal ikhwah bahwasannya tidak mesti ya kita hidup di dunia ini dalam kondisi yang normal-normal saja ya. Kadangkala ada ya, beberapa ujian dari Allah Azza wa Jalla ya. Entah itu berupa cuaca yang dingin atau entah itu berupa ya musibah kecelakaan dan semacamnya ya yang menimpa manusia ya. Jadi tidak ada kehidupan yang aman-aman saja ya. Kan selalu ada ujian-ujian dari Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang beriman dengan berbagai macam ujian tentunya dan beraneka ragam. Maka yang menjadi pertanyaan di sini bagaimana ya hukum mengusap khuf ya terutama ketika di daerah yang memiliki musim dingin ya memiliki musim dingin yang sangat dingin ya seperti mungkin di eh, dataran Eropa ketika musim dingin ya, atau di sekitar lingkar kutub dan semacamnya ataupun di daerah-daerah tertentu bahkan di Timur Tengah sekalipun ketika memasuki musim dingin dia ya, cuaca di sana atau suhu di sana pun ya bisa sangat dingin sekali. Baik, maka di sini syariat Islam datang dengan membawakan kemudahan ya bagi kaum muslimin ya supaya mereka tidak perlu untuk melepas sepatu ketika berwudu ya tidak perlu melepas sepatu ketika berwudu. Baik, sebelum mulai lebih lanjut kita bahas secara bertahap dulu dari definisi khuf ya kemudian hukumnya dalil-dalilnya dan lain semacamnya. Definisi khuf, al-khuffu ya, adalah alas kaki yang terbuat dari kulit atau yang semisalnya yang menutup seluruh bagian kaki hingga mata kaki. Ya, ini yang paling poin terpentingnya adalah di sini. Ya. Jadi dia adalah alas kaki yang menutup kaki hingga mata kaki. Ya. Alas kaki yang menutup kaki hingga menutupi mata kakinya. Ya. Jadi bukan seperti sandal atau sepatu yang
umum ada di daerah tropis seperti di Indonesia yang tidak menutup mata kaki. Ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah sepatu yang hingga menutup mata kaki, ya semacam sepatu boot ya, atau sejenisnya. Ya. Dan ini di zaman dahulu, ya, sepatu memang umumnya menggunakan model yang demikian, ya, yang menutup ya dari ujung kaki hingga mata kaki. Umumnya bentuknya demikian. Ya. Dan memakainya pun ya perlu ya, ketelatenan ya dan juga memang eh, untuk melepasnya itu juga perlu ya effort yang lebih ya daripada sepatu-sepatu yang kita gunakan sekarang. Ya. Jadi di sini sepatunya adalah sepatu yang menutup mata kaki yang susah untuk dipakai dan susah untuk dilepas, tidak seperti sepatu yang kita kenakan. Dan ini bisa terbuat dari kulit ya. Kalau di zaman dulu umumnya menggunakan dari kulit atau boleh juga menggunakan bahan-bahan yang lain ya seperti dari kain ya atau dari nilon atau dari karet ya soalnya dan semacamnya itu juga disebut atau masuk dalam definisi khuf ya, definisi khuf ya. Yang terpenting dari definisi khuf di sini adalah menutup mata kaki ya, yang mendapatkan rukhsah untuk dibasuh di sana. Adapun nanti kalau sepatunya tidak menutup mata kaki, maka dia tidak mendapatkan keringanan untuk diusap. Baik. Oke, di situ disebutkan ya, yang termasuk dalam hukum khuf adalah semua yang dipakai untuk menutup kedua kaki seperti yang terbuat dari wol, kain yang tebal ya, ataupun yang semacamnya. Baik. Kita mulai masuk poin pertama tentang hukum mengusap khuf dan dalilnya. Mengusap khuf ya merupakan perkara yang diperbolehkan ya menurut ya kesepakatan ulama ahlu sunnah wal jamaah ya dan ini maksudnya adalah ranah ijma. Ya, dan ini adalah rukhsah atau keringanan dari Allah Azza wa Jalla sebagai bentuk kemudahan bagi hambanya dan penghilang kesulitan serta kerepotan. Ya. Jadi mengusap khuf di sini ya statusnya adalah menggantikan mencuci kaki ya, dalam wudhu ya dalam wudhu. Statusnya sebagai pengganti dari mencuci kaki dalam wudhu ya. Mungkin di daerah-daerah tertentu yang dingin ya sangat susah atau mungkin merepotkan, sangat merepotkan sekali apabila harus lepas sepatu, ya, lepas kaos kaki kemudian ya dicuci dengan air ya yang sangat dingin, ya kemudian harus dikeringkan lagi, kemudian pakai sepatu lagi, maka itu adalah sesuatu yang merepotkan. Ya, apalagi kalau dilakukan 5 kali sehari di tengah cuaca yang dingin ekstrim tersebut, maka tentu saja itu merupakan sesuatu yang sulit. Maka di sini Allah Azza wa Jalla memberikan keringanan kepada kita semuanya untuk tidak perlu ya lepas pakai ya, untuk sholat ya, ketika berwudu. Ya. Cukup dengan dibasuh saja. Ya. Nanti akan disebutkan bagaimana tata cara membasuhnya. Oke, baik dalil-dalilnya bahwasannya ini adalah suatu keringanan dari Allah. Ya. Ini benar-benar suatu rukhsah dan memang diizinkan dalam syariat Islam. Dalilnya adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang mutawatir yang diriwayatkan oleh banyak jalur ya. Contohnya eh, hadis Jabir bin Abdullah ya. Contohnya adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ya. Beliau mengatakan raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawadda'a wa masaha ala khuffaihi. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang air kecil ya. Lalu berwudu ya. Dan ketika mengusap kaki dia tidak melepas sepatunya ya. Namun beliau mengusap kedua khufnya saja ya. Jadi beliau Shallallahu alaihi wasallam tidak melepaskan sepatunya dan hanya mengusapnya saja ya. Baik. Di sini para ulama seperti Imam Ahmad rahimahullah berkata, "Laisa fi qalbi minal mashi syai'un fihi arba'un hadisan 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tidak ada sedikit pun keraguan di hatiku tentang bolehnya mengusap khuf ya, sebagai pengganti mengusap kaki ketika wudhu. Ada kurang lebih 40 hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang itu. Ya.
Ya, maksudnya ini adalah 40 hadis ini jalur periwayatan atau matan terhadap hal tersebut. Baik, kemudian Al Hasan Al Basri ya juga mengatakan haddatsani sab'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu masaha 'alal khuffaini. Telah menceritakan kepadaku 70 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengusap khuf. Ya. Ya, sebagaimana disebutkan tadi hadis Jabir. Jabir mengatakan aku melihat Rasulullah di suatu safar beliau tidak eh, melepas sepatunya ketika berwudu namun mengusap khufnya. Hadis ini diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim ya, hadis yang sahih. Kemudian yang dalil berikutnya adalah dalil ijma' atau kesepakatan dari para ulama. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bersepakat tentang bolehnya atau itu merupakan rukhsah yang Allah Azza wa Jalla berikan bagi kita semuanya. Baik dalam keadaan safar maupun dalam keadaan mukim. Ya. Baik karena kebutuhan yang mendesak ataupun bukan. Ya. Baik. Itu ijma'. Ini bisa dilihat di kitab Al-Ijma' karya Ibnul Munzir. Kemudian termasuk dari yang boleh diusap juga ya adalah jawrab yaitu alas kaki yang terbuat dari selain kulit seperti kain atau wol. Ya, jawrab ini kalau bahasa kita namanya kaos kaki ya, namanya kaos kaki. Ya. Ini pun juga diperbolehkan untuk diusap ya. Kalau kita ada ya kaos kaki ada ya kita pakai. Hukumnya sama seperti khuf karena tujuannya juga sama yaitu menutup mata kaki dan menjaga dari dingin ataupun kotoran. Namun untuk kaos kaki ada syarat tambahan yaitu syaratnya dia harus dengan bahan yang tebal ya. Bahannya tebal sehingga tidak nampak warna kulit dari kaos kaki tersebut ya. Kalau kita pakai kaos kakinya tidak nampak warna kulit di situ ya. Kalau nampak warna kulit seperti area tumit ya, umumnya area tumit yang di situ ya area tumit ya kalau dia terlihat kulitnya maka tidak sah untuk em, diusap ya. Dia harus melepasnya dan mencucinya seperti mencuci kaki seperti biasa ya. Jadi kaos kaki yang diperbolehkan di sini adalah kaos kaki yang tebal ya, kaos kaki yang tebal yang menutupi atau menghalangi warna kulit, menghalangi warna kulit. Baik. Kemudian poin kedua tentang syarat-syarat mengusap khuf ya sebagai pengganti wudhu atau mengusap kaos kaki. Para ulama menetapkan ada kurang lebih 5 syarat ya untuk sahnya mengusap khuf atau yang semakna dengannya berdasarkan ya hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kaidah atau qawaid asy-syar'iyyah. Yang pertama yaitu syarat bolehnya mengusap khuf adalah dikenakan dalam keadaan suci. Maksudnya dia telah berwudu sebelum mengusap khuf. Dia telah berwudu dengan wudu yang sempurna sebelum mengusap khuf tersebut. Ya, jadi dia sudah punya wudu. Dan ini berdasarkan hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari riwayat sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin." Aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu safar. Fa'ahwaitu li'anzi'a khuffaihi. Lalu aku hendak melepas kedua khuf beliau ya, untuk menyiapkan beliau wudu ya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan da'huma ya, biarkan saja ya, biarkan saja. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini karena aku telah mengenakan khuf tersebut dalam kondisi suci. Famasaha alaihima. Lalu beliau pun mengusap keduanya, mengusap khuf tersebut dan tidak melepasnya. Ya. Dia tidak melepasnya, tidak mencuci kaki seperti biasa, namun cukup hanya dengan mengusap kedua khufnya saja. Baik, itu syarat yang pertama yaitu sebelum dia memakai khuf, mulai berpergian atau mulai menghadapi musim dingin, dia sudah punya wudhu terlebih dahulu ya, dengan wudhu yang sempurna.
Kemudian syarat yang kedua, ikhwati fillah azani Allah wa yakum, adalah menutupi bagian anggota wudhu yang wajib dicuci. Yakni seluruh telapak kaki, ya, dari ujung hingga mata kaki. Jika ada bagian dari kaki yang wajib dicuci, ya, itu nampak, ya. Baik itu dia karena berlubang atau karena bahannya tipis, ya, maka tidak sah mengusapnya karena tidak, ya, karena dia tidak menutup dengan sempurna. Dia tidak menutup dengan sempurna. Yang dibolehkan di sini kalau dia mah tertutup sempurna kakinya. Kalau tidak sempurna maka tidak masuk kriteria, ya. Tidak masuk kriteria. Kemudian yang ketiga adalah khuf tersebut adalah khuf yang mubah, baik yaitu yang didapatkan dari hasil yang halal dan thayyib, ya. Jadi baik itu dengan membeli atau diberi atau warisan dan semacamnya, ya. Dan bukan didapatkan dari hasil maksiat, ya, seperti hasil curian, hasil merampas, atau hasil korupsi dan semacamnya, maka barang-barang haram tersebut tidak berhak untuk mendapatkan rukhsah. Ya, barang-barang yang haram itu tidak berhak untuk mendapatkan rukhsah keringanan mengusap ini. Ya. Itulah yang disimpulkan oleh para ulama, ya, baik dalam mazhab Hambali ataupun dalam mazhab Syafi'i. Kemudian yang ketiga, yang keempat, afwan, yaitu khuf harus terbuat dari bahan yang suci, ya, bukan bahan yang najis. Ya. Misalnya, ya, contohnya atau gambarannya dia bukan berasal dari misalnya kulit babi atau kulit anjing atau kulit keledai, ya. Keledai jinak ini haram dimakan, ya. Kemudian misalnya kulit binatang buas, kulit harimau dan semacamnya, ya, itu najis dalam mazhab Syafi'i. Ini pun juga tidak boleh digunakan, ya, sebagai bahan, ya, sebagai bahan atau sebagai pakaian. Dan jika dia pengen mengusap maka tidak boleh, ya, tidak boleh karena bahannya bukan bahan yang suci. Baik. Kemudian syarat yang kelima yaitu mengusapnya dalam waktu yang telah ditetapkan syariat, yaitu ada jangka waktunya. Ada jangka waktunya di mana dia harus melepasnya, ya. Kemudian membasuh kakinya seperti sedia kala, ya. Membasuh kakinya seperti sedia kala dalam wudhu yang normal. Waktu mengusap itu ditentukan oleh syariat, ya, dalam agama Islam. Ya, bisa sehari semalam bagi orang yang mukim, ya, yang tidak dalam kondisi safar, atau bagi orang musafir maka batas maksimalnya adalah 3 hari 3 malam. Ya, batas maksimal 3 hari 3 malam. Setelah itu dia wajib untuk melepasnya, yakni secara syar'i dia wajib melepasnya kemudian bersuci atau berwudu atau mandi seperti sedia kala. Inilah 5 syarat yang disimulkan oleh para ulama untuk sahnya mengusap khuf berdasarkan hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kaidah-kaidah umum dalam syariat. Maka kita wajib memperhatikan syarat-syarat ini ketika hendak mengusap khuf. Baik. Di ringkasan, kami paparkan gambar kurang lebih khuf, ya. Ya, di situ kurang lebih khuf ini seperti ini. Ini yang masih ada, ya, yang masih ada sampai sekarang, ya. Ini luarnya terbuat dari kulit, ya, entah itu kulit asli atau kulit sintetis, dan dalamnya di sana ada kain seperti kain wol dan semacamnya. Ya, jadi dia menutup dari ujung hingga atas. Kalau ini yang umum beredar atau dijual bebas di daerah Timur Tengah seperti di Saudi Arabia, dan ini biasanya dipakai oleh kaum muslimin ketika musim dingin. Ya, ketika musim dingin di sana suhunya, ya, kurang lebih di beberapa tempat, ya, kurang lebih antara 10 hingga 15 derajat Celcius, ya. Itu sangat dingin sekali, ya. Sangat dingin, ya. Bahkan lebih dingin daripada ya, AC di rumah, ya, lebih dingin daripada AC di rumah. Jadi ketika musim dingin suhu di sana kurang lebih 10 derajat dan di sana
Umumnya ya para kaum muslimin begitu laki-laki atau perempuan kalau mereka misalnya pergi-pergi mereka pakai khuf ya, pakai khuf baru kemudian di sini tuh pakai sandal. Ya, jadi pakai khuf dulu baru kemudian sandal. Oke. Dan khuf inilah yang terus dipakai. Yang terus dipakai dan diusap di atasnya ya, di atasnya. Jadi yang diusap adalah bagian dari ujung hingga atasnya, ujung hingga atas. Dan juga bagian tumitnya ini juga disunahkan atau dianjurkan untuk diusap. Adapun bagian bawah, bagian alas kaki, maka ini tidak perlu diusap. Jadi yang diusap cukup bagian atasnya saja dan juga bagian tumitnya, bagian belakang dan tumit. Adapun bagian bawah tidak. Baik, ini khuf yang populer, yang ada di Saudi Arabia ataupun daerah-daerah Timur Tengah yang lain. Baik. Khuf jenis ini yang sekarang ini tidak menggantikan sandal ya, tidak menggantikan sandal atau sepatu karena umumnya bagian bawahnya ini tidak ada solnya, tidak ada solnya, jadi memang hanya seperti bagian atasnya ya. Kualitas bagian bawahnya seperti bagian atasnya yaitu dari kulit dan dilapisi dengan kain. Jadi makanya mereka setelah memakai khuf ini mereka juga memakai sandal ya untuk melindungi bagian bawahnya ketika berjalan melewati jalan yang terjal atau jalan yang panas ataupun semacamnya. Baik, ini gambaran khuf modern. Kalau khuf di zaman Nabi itu tentu saja berbeda karena khuf di zaman Nabi itu langsung dipakai untuk berjalan-jalan ya dan semacamnya. Oke. Kemudian poin berikutnya, poin ketiga adalah tata cara mengusap khuf. Yang disyariatkan untuk diusap adalah bagian atasnya saja. Ini yang wajib ya. Yang wajib adalah bagian atas khuf ya. Ujung kaki hingga ke atas. Ya. Yang wajib dalam mengusap adalah sekedar basahnya tangan menyentuh permukaan khuf sesuai dengan makna mengusap ya. Seperti kalau kita mengusap ya kepala ya, mengusap rambut kepala ketika berwudu ya, kan tidak diguyur ya, cukup kita basahkan tangan kemudian usap. Maka mengusap khuf pun juga demikian, kita basahi tangan kita kemudian usap ya dari ujung mata kaki hingga bagian atasnya ya. Dianjurkan juga bagian belakangnya. Dalilnya adalah hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu dalam riwayat Abu Dawud dan juga Tirmidzi. Al-Mughirah mengatakan, "Ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri al-khuffain." Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas khuf. Zahiril khuffain artinya bagian atasnya saja, punggung kakinya, ya, punggung kakinya, ya. Inilah bagian yang wajib untuk diusap. Tidak sah dan tidak dianjurkan mengusap bagian bawah khuf atau tumit saja, ya. Bagian bawah atau bagian tumit saja itu tidak sah, ya. Misalnya dibersihkan bagian bawahnya karena dia melihat oh bagian bawah adalah bagian yang menginjak lantai, ya mungkin di sana ya kita menginjak kotoran dan semacamnya. Kemudian diusap bagian bawahnya saja tanpa mengusap bagian atasnya. Maka ini tidak sah ya, tidak sah. Jadi yang paling utama untuk diusap adalah bagian atasnya. Kalau bagian atasnya sudah diusap, maka diperbolehkan untuk mengusap bagian tumit dan juga bagian bawah. Ya, diperbolehkan mengusap bagian tumit dan bagian bawahnya. Ya, jadi jangan dibalik, ya, jangan dibalik. Yang diusap adalah bagian atasnya saja, yang wajib ya, yang wajib adalah bagian atasnya. Adapun bagian belakang dan bawah, maka ini boleh. Hukumnya adalah boleh. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya dalam memandang ya, syariat ini beliau mengatakan "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi awla bil masih min a'lahu." Seandainya agama ini berdasarkan akal semata, maka bagian bawah khuf tentu lebih utama untuk diusap daripada bagian atasnya karena bagian bawah umumnya lebih kotor. Wa qad ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffaihi. Tapi aku telah melihat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap
bagian atas khufnya ya. Jadi ini merupakan syariat ini ya tidak bertumpu hanya kepada akal saja, namun kepada dalil, kepada wahyu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Azza wa Jalla. Baik. Di sini juga menyebutkan ya tentang bagian mana yang wajib diusap dalam mengusap khuf, yaitu bagian atasnya saja. Yang wajib adalah bagian atasnya. Baik. Poin keempat yaitu tentang durasi mengusap khuf atau tempo waktu. Tempo waktu dia boleh mengusap khuf. Durasi diperbolehkannya mengusap khuf berbeda antara mukim ya, dan musafir. Mukim artinya yang tidak safar, ya, dan musafir artinya dia yang sedang berpergian. Bagi orang yang mukim, ya, bagi orang mukim atau yang berpergian tetapi tidak sampai boleh menjamak dan mengqasar salat, maka batas waktunya adalah sehari semalam atau 24 jam. Ini bagi orang mukim. Adapun bagi musafir yang dalam perjalanan jauh, ya, maka batas dia boleh untuk mengusap khuf adalah kurang lebih 3 hari 3 malam atau 72 jam. Ya, sebagaimana ada hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasata ayamin wa layaliyahunna lil musafir wa yawman wa lailatan lil muqim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan 3 hari 3 malam untuk musafir dan sehari semalam untuk orang mukim. Ya, ini dalam mengusap khuf. Setelah lewat batas ini, maka dia wajib untuk melepasnya, ya. Kemudian berwudu seperti semula. Ya. Baik. Kemudian poin yang kelima, hal-hal yang membatalkan mengusap khuf. Ada beberapa perkara yang membatalkan keabsahan mengusap khuf. Yang pertama, ketika terjadi keadaan yang mewajibkan mandi, ya, nanti akan dibahas dalam bab al-ghuslu, bab wajibnya mandi wajib, ya. Berdasarkan hadis Sufyan bin Asal radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safran alla nanzi'a khifafana salasata ayamin wa layaliyahunna illa min janabah walakin min ghaid wa baulin wa naumin. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami ketika sedang safar agar tidak melepas khuf kami selama 3 hari 3 malam. Ya, itu karena buang air besar, karena buang air kecil atau tidur itu tidak perlu dilepas. Ya, kalau wudhu nggak perlu dilepas, kecuali karena junub. Kecuali karena junub atau hadas besar, maka itu wajib dilepas. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Nasai dan dinilai sahih. Baik. Itu pembatal yang pertama, yaitu ketika eh, terjadinya keadaan yang mewajibkan dia untuk mandi, ya, yaitu hadas besar. Hadas besar nanti akan dijelaskan di babnya tersendiri. Pembatal yang kedua adalah terbukanya bagian kaki yang wajib dibasuh saat wudhu. Jika ada bagian dari anggota tubuh yang wajib dicuci dalam wudhu seperti mata kaki, ya, terlihat karena sobeknya khuf tersebut atau tipisnya bahan, ya, yang dipakai, ya, yang dipakai dalam pembuatan khuf itu atau kaos kaki itu, maka batallah izin untuk mengusapnya. Tidak sah untuk mengusap khuf yang sobek, ya, yang terlihat kulitnya, ya, atau kaos kaki yang tipis yang terlihat warna kulitnya itu tidak sah digunakan sebagai, ya, khuf. Kemudian pembatal yang ketiga adalah dicopotnya khuf tersebut, ya. Baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, maka batal hak untuk mengusap khuf tersebut, ya. Wudunya memang masih sah, ya, wudunya memang masih sah, namun dia tidak boleh melanjutkan rukhsah mengusapnya khuf tersebut, ya. Dia tidak berhak untuk melanjutkan mengusap khuf tersebut menurut jumhur ulama. Dan yang keempat,
Berakhirnya durasi yang diizinkan untuk mengusap. Ya. Waktu mengusap itu sudah ditentukan oleh syariat ya. Tadi 3 hari 3 malam untuk musafir dan 1 hari 1 malam untuk mukim. Ya, lewat dari waktu tersebut ya berarti dia sudah expired atau sudah melewati batas waktu yang telah ditetapkan. Ya. Itulah 4 pembatal ya yang membatalkan rukhsah mengusap khuf. Baik. Kemudian poin yang keenam, kapan awal dimulainya durasi mengusap? Ya. Durasinya itu dari mana dihitungnya? Ya. Mungkin sebagian orang mengatakan atau berpendapat durasi itu dimulai ketika dia memakai khuf. Ya. Sebagian orang mungkin mengatakan demikian karena itu yang paling diingat ya. Jadi ketika mengusap khuf itulah yang dimulai durasi tersebut. Ya. Mungkin sebagian orang berpendapat demikian. Namun jawaban yang benar adalah durasi tersebut dimulai sejak terjadinya hadas, ya, hadas kecil setelah mengenakan khuf dan bukan saat pertama kali memakainya. Ya. Sekali lagi, durasi atau waktu mulai berjalan itu ketika terjadinya hadas, ya misalnya dia buang angin, ya, setelah dia memakai khuf, ya. Dan bukan saat pertama kali memakai khuf tersebut. Contoh, seorang berwudu untuk salat subuh dan kemudian memakai khuf dalam keadaan suci. Setelah matahari terbit, ya, kurang lebih jam 6, dia berhadas, ya, buang angin atau kencing. Lalu berwudu lagi sebelum sholat zuhur dan mengusap khuf saat itu. Maka durasi dihitung dari saat hadas, yaitu dari terbitnya matahari, ya, di jam kurang lebih jam 6 tadi, dan bukan dari saat dia mengusap atau bukan pula dari saat dia memakai khuf. Ya, jadi di sini ada tiga titik waktu, yaitu dia memakai khuf di waktu subuh. Kemudian dia berhadas di jam 6. Kemudian dia mulai mengusap khuf, dia mendapatkan rukhsah di waktu sholat zuhur. Ya, 1, 2, 3. Ini ada 3 titik waktu. Sholat subuh, ya, dia bersuci dulu secara lengkap, membasuh kaki dengan air. Kemudian dia pakai khuf dalam keadaan suci. Dia hadas, buang angin atau kencing di jam 6. Dan di waktu zuhur dia mengusap khuf. Jadi ini ada 3 titik waktu. Nah, kapan dimulainya durasi tersebut? Ya, kapan argonya ini berjalan? Ya. Waktunya berjalan itu ketika hadas. Ya, ketika hadas yaitu ketika jam 6 tadi. Ya. Inilah pendapat yang rojih, yang lebih kuat, ya, yaitu ketika hadas. Ketika hadas. Walaupun ada ulama yang lain yang mengatakan dimulai ketika mengusap, yaitu ketika waktu zuhur. Ya. Namun di sini yang dirojihkan adalah di jam 6 tersebut. Baik. Itulah durasinya. Oke. Kemudian setelah kita membahas tentang khuf ya, khuf berarti pembahasan tentang khuf selesai. Kemudian yang masih senada dengan khuf adalah mengusap jabirah. Jabirah itu adalah pembalut atau penyangga tulang ya, atau gips atau kayu atau perban yang tebal yang digunakan untuk menstabilkan tulang yang patah, luka ya atau cedera, luka atau cedera. Bagaimana ya misalnya ada di tangan ya, seorang patah tulang di tangan ya. Dan kalau patah tulang berarti dibebat dengan gips ya, dengan semen putih. Maka apakah kalau orang berwudu dia harus membasuh seluruhnya, jadi harus dibuka dulu gipsnya kemudian diguyur air? Maka jawabannya adalah tidak perlu ya, tidak perlu dia membuka gipsnya atau menuang air ke dalam gipsnya. Yang dilakukan cukup mengusap di atasnya saja ya. Baik untuk hadas kecil maupun hadas besar ya. Dan syarat dari gips tersebut ya atau perban tersebut yang membebatnya itu harus sesuai dengan kebutuhan. Harus sesuai dengan kebutuhan. Bukan ya, tidak boleh lebih ya. Tidak boleh melebihi dari apa yang dibutuhkan ya.
Misalnya yang luka adalah yang patah adalah bagian engsel pergelangan tangan. Maka kemudian yang dibalut dengan gips ya, ada ri ya sebelum pergelangan tangan hingga ya sebelum jari jemari ya, sebelum jari jemari. Maka itu adalah bagian yang dibutuhkan. Walaupun yang patah adalah bagian pergelangan, namun yang dibutuhkan tentu saja melebihi dari bagian yang patah tersebut. Ya, itulah yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk menutup bagian yang lain yang tidak diperlukan. Misalnya ditutup sampai siku. Ya, itu tidak perlu ditutup sampai siku. Karena yang dibutuhkan hanya bagian-bagian di sekitaran itu saja. Jika berlebihan, maka bagian yang lebih harus dilepas dan dibasuh dengan air berwudu seperti biasa. Ya. Oke, jadi ketika berwudu, dalam kondisi gips terpasang, ya, maka anggota tubuh yang sehat tetap seperti wudu biasa, perkenakan air, ya. Adapun bagian tubuh yang sakit dengan gips tersebut, maka cukup dibasuh saja. Ya. Ini adalah kondisi darurat, ya. Dan para ulama telah ya, berijtihad tentang bagaimana mengusap anggota tubuh tersebut. Kaidah dalam atau dalil dalam hal ini adalah sebuah kaidah dalam bab fikih, yaitu dalam bab darurat. Kaidah tersebut dia berbunyi ad-daruratu tubihul mahdzurat wad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Keadaan darurat membolehkan yang dilarang dan darurat diukur sesuai kebutuhan. Ya. Ini adalah keadaan darurat ya. Orang pakai gips itu keadaan darurat. Maka dia boleh ya untuk mengganti wudhunya dengan hanya mengusap bagian atasnya saja. Dan untuk tempo waktunya tidak ada batas waktu tertentu dalam mengusap jabirah. Boleh terus diusap sampai sembuh. Ya, sampai sembuh. Waktunya adalah sampai sembuh. Tidak ada batas waktu tertentu. Ya, seperti dalam khuf itu 1 hari hingga 3 hari. Adapun dalam jabirah maka itu tidak. Itu disesuaikan dengan kebutuhannya atas petunjuk dari dokter yang ahli, yang berwenang di bidang tersebut. Baik. Di ringkasan kita sudah tampilkan ya, gambar atau contoh gambar tentang gips tersebut ya, atau perban ya. Ada gambar contohnya di situ bisa dilihat ya. Itu adalah gips atau perban dan itu ya, karena nggak boleh kena air ya, maka cukup dibasuh ya dengan tangan yang basah karena ya, basahi tangannya kemudian usap bagian perban tersebut dan ini tidak harus basah kuyup ya, mengusapnya tidak harus basah kuyup. Baik. Kemudian setelah jabirah, hal yang serupa dengannya adalah imamah. Imamah adalah sorban ya, yang dililitkan atau dilipat di atas kepala. Imamah adalah sorban yang mengikat ya, yang dililit. Ini namanya imamah. Dan ini adalah pakaian orang Arab di zaman dahulu. Ya, pakaian orang Arab di zaman dahulu. Kalau di zaman sekarang yang masih pakai imamah ini hanya sebagian kecil dari negara-negara Islam ya, seperti daerah Yaman yang masih ada orang yang pakai imamah. Atau kalau untuk yang di Iran, orang-orang Iran pun juga masih menggunakan ya imamah yang seperti ini. Terutama para imam-imam mereka, imam-imam Syiah, mereka masih melestarikan imamah tersebut. Ya. Dengan warna hitam atau warna putih atau semacamnya. Inilah yang disebut imamah. Adapun yang dipakai oleh masyayikh dari Saudi saat ini ya, maka itu bukan imamah. Yang berwarna merah putih kotak-kotak itu bukan imamah ya. Jadi imamah itu adalah yang diikat ya, yang muter-muter kemudian diikat, ya, diikat kencang ya, dan tidak mudah untuk lepas. Adapun yang dipakai oleh ulama Saudi saat ini yang berwarna merah putih kotak-kotak atau yang berwarna putih yang cuma diselampirkan saja itu bukan imamah namun namanya shimag ya namanya shimag. Ya.
Dan itu tidak boleh. Kalau syimak itu tidak boleh diusap. Yang diperbolehkan adalah imamah. Bolehkah imamah ini diusap saja, ya, seperti mengusap khuf, ya? Maka beberapa ulama berpendapat hukumnya adalah boleh, boleh diusap jika memang menutupi kepala dan dipakai dengan cara membalut, ya, membalut ke seluruh sebagian besar kepala dan susah untuk dibongkar pasang, susah untuk dibongkar pasang. Dalilnya adalah hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam masaha 'ala an-nasiyati wa 'ala al-imamah wa 'ala al-khuffain. Bahwasanya Nabi, ya, mengusap nasiyah. Nasiyah adalah sebagian ubun-ubunnya, bagian depan, ya, bagian depan kepala, ya, jidat atas, ya, perbatasan antara jidat dan rambut. Kemudian eh, wa 'ala al-imamah, dan juga imamah, wa 'ala al-khuffain, dan juga khuf, ya. Dan di sini para ulama ada yang berpendapat kalau imamah ini harus ada bagian kepala yang juga diusap. Jadi bagian ubun-ubunnya, ya. Jadi nanti imamahnya dibuka sedikit, kemudian jari jemarinya dimasukkan untuk mengusap nasiyahnya, mengusap bagian ubun-ubunnya. Baru kemudian diusaplah imamahnya bagian yang lainnya, ya. Jadi harus digabungkan, ya, antara nasiyah dan imamah. Nasiyah ubun-ubunnya harus kena, kemudian, ya, baru dia boleh mengusap imamah. Sisanya baru boleh diusap. Hadis yang lain dari Abu Dawud, dari Abu Dawud adalah annahu sallallahu alaihi wasallam masaha al khufaini wal khimar. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap khuf dan juga khimar atau penutup kepala. Dan penutup kepala di zaman Nabi umumnya memakai imamah yang diikat-ikat. Durasi mengusap sorban tidak ditentukan, namun jika dilakukan dengan kehati-hatian, yaitu dipakai dalam keadaan suci dan dalam waktu mengusap khuf, maka itu lebih utama. Ya, baik. Walaupun yang paling utama tentu saja mengusap kepala secara keseluruhan, ya. Jadi imamahnya dicopot dulu, pecinya atau sorbannya dicopot dulu, baru kemudian diusap secara sempurna. Ya, itu yang lebih utama. Baik. Kemudian khimar untuk wanita atau kerudung, penutup kepala bagi wanita yang digunakan untuk menutup rambut dan kepala, ya. Hukum asal menutup khimar, ya, mungkin wanita yang sedang safar di luar, ya. Kemudian ketika wudhu, bagaimana wudhunya? Apakah dia harus lepas kerudungnya? Maka sebaiknya tidak diusap. Maksudnya dia harus, ya, berwudu secara normal, ya. Jadi nanti kalau untuk mengusap muka wajib basah semua. Kemudian mengusap kepala itu nanti tangan dimasukkan ke dalam jilbab, kemudian mengusap kepalanya, ya. Dibuka dan dibasuh kepala secara langsung. Ini hukum asalnya. Namun dalam kondisi darurat atau dalam kondisi kesulitan atau misalnya di tengah keramaian, ya, yang tidak boleh dia membuka aurat di sana, maka dia boleh diusap, ya. Dengan tentu tentu saja ada syarat-syaratnya, yaitu sebagian dari kepala ada yang harus terkena air secara langsung, ya. Seperti dalam memakai imamah, ya. Bagian memakai imamah harus ada bagian ubun-ubunnya yang terkena jari jemari, ya, yang sudah dibasahi. Baru kemudian mengusap sisanya. Ya. Mengusap khimar sisanya. Kerudung sisanya. Baik. Itu kurang lebih, ya, kurang lebih dalam bab mengusap khuf, ya, kemudian jabirah, ya, kemudian imamah dan juga khimar. Oke, sampai sini apabila ada yang ditanyakan, boleh silakan ditanyakan atau ditulis. Kita masih ada satu bab lagi, yaitu bab tentang ghusl atau mandi wajib. Baik. Bab berikutnya adalah bab yang ketujuh tentang al-ghuslu. Bul ghusli. Bab mandi wajib atau mandi besar. Di sini ada beberapa poin pembahasan, yaitu pertama makna.
Makna dari ghuslu dari kata ghasala yaghsilu ghaslan wa ghuslan. Artinya membasuh atau mencuci seluruh tubuh dengan sempurna. Itu definisi al-ghuslu. Ya, mandi, membasuh atau mencuci seluruh tubuh secara sempurna. Adapun secara syar'i yaitu ta'mimul badani bil ma', meratakan air ke seluruh tubuh. Au isti'malil ma' tahur fi jami'il badan, atau menggunakan air yang suci dan mensucikan ke seluruh badan dengan cara tertentu ala wajhi ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah dengan cara-cara tertentu menggunakan air yang suci dan mensucikan ke seluruh anggota tubuh. Baik. Hukum dari al-ghuslu, hukum dari mandi ini adalah wajib bagi orang yang memiliki hadas besar. Wajib bagi orang yang memiliki hadas besar. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Wa in kuntum junuban fattahharu." Dan jika kalian dalam keadaan junub, maka mandilah, bersucilah, ya. Oke, di sini merupakan dalil akan wajibnya bersuci dengan wudhu bagi orang-orang yang junub. Ya, junub, maka dia wajib bersuci dengan cara mandi, ya. Dan itu juga telah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ya, banyak hadis-hadis yang telah berbicara tentang hal ini, ya. Bagi yang junub, maka dia wajib untuk mandi. Kemudian kita masuk ke subpoin berikutnya, yaitu hal-hal yang menyebabkan seorang wajib mandi. Yang pertama adalah keluarnya air mani dari kemaluan, baik bagi laki-laki ataupun perempuan, ya, yaitu dengan cara sengaja, ya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Wa in kuntum junuban fattahharu." Dan jika kalian dalam keadaan junub, maka mandilah. Dan juga Ali radhiyallahu anhu berkata, "Idza fadhahtal ma'a faghtasil." Jika kamu telah memancarkan air, maka mandilah, ya. Jika terjadi saat tidur atau tanpa sadar seperti mimpi basah, maka tidak disyaratkan adanya rasa nikmat, ya. Ini bagi orang yang sadar maka harus ada rasa nikmat. Kalau nggak ada, afan ini, oh, bagi orang yang sadar maka baik itu dia nikmat ataupun tidak, maka dia wajib mandi. Tapi kalau ya, saat tidur atau tanpa sadar, maka tidak disyaratkan adanya rasa nikmat. Karena orang yang tidur bisa jadi tidak merasakannya. Ya, ya. Jadi selama dia melihat air, kita ulangi, selama dia melihat air, air mani di situ, atau dia bermimpi basah, maka dia wajib mandi. Ya. Jika dia, ya, melihat ada air, maka dia wajib mandi. Dan itu adalah ijma atau kesepakatan para ulama tentang hal tersebut. Kemudian yang kedua dari wajibnya, sebab wajibnya seorang mandi adalah masuknya seluruh kepala zakar atau hafasyah ke dalam farji atau kemaluan wanita meskipun tidak keluar mani dan tanpa penghalang. Ya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jalasa baina syu'abiha al-arba', thumma masal khitanu khitana, faqad wajaba al-ghuslu." Jika seorang lelaki duduk di antara empat bagian tubuh istrinya, lalu khitan bertemu khitan, ya, maka wajib mandi, ya. Kemaluan laki-laki bertemu dengan kemaluan wanita, maka itu sudah menjadi sebab wajibnya mandi. Ya, walaupun dia belum tuntas, ya, tapi sudah wajib mandi. Baik, itu dua hal yang menjadi eh, seringnya seorang mandi wajib. Kemudian yang ketiga, ya, adalah masuk Islamnya orang kafir, termasuk orang yang murtad yang kembali masuk ke dalam Islam, maka kedua orang ini pun, ya, wajib untuk mandi. Berdasarkan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Qais bin Asim ketika beliau masuk Islam, ya, dalam sebuah hadis disebutkan, Aslama Qais bin Asim fa amarahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ay yaghtasil. Qais bin Asim masuk Islam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk mandi, ya. Maka ini merupakan dalil, ya, bagi orang kafir kalau dia masuk Islam, ya, atau mu'allaf, ya, setelah dia bersyahadat dia mandi.
Kemudian yang keempat adalah wanita yang selesai dari haid dan nifas. Ini bagi perempuan. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Fatimah binti Abi Hubeish, "Idza aqbalatil haidatu fada'is shalah, wa idza adbarat faghtasili wa shalli." Jika haid datang maka tinggalkan salat dan jika telah berhenti maka mandilah dan salatlah. Ini ya sudah masyhur ya. Jika wanita yang telah selesai haid maka dia wajib mandi. Ya, dan ini bagi wanita yang nifas, maka itu sama seperti wanita yang haid. Nifas itu setelah melahirkan ya keluar darah selama kurang lebih 1 bulan lebih. Setelah itu ya setelah selesai maka dia pun wajib mandi. Kemudian yang kelima, sebab yang mewajibkan mandi ya adalah mati. Ya, orang yang meninggal. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat putrinya Zainab wafat ya, maka Nabi katakan igsilnaha, mandikanlah dia ya. Maka siapa saja ya, orang Islam yang meninggal maka dia wajib untuk dimandikan. Baik, itu yang lima hal yang apa namanya menyebabkan seorang wajib mandi. Ya, kita ulang di situ ada keluarnya air mani baik secara baik ketika dia bangun ataupun tidur. Kemudian yang kedua adalah bertemunya dua khitan ya antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang ketiga ya mualaf yang masuk Islam ya orang kafir masuk Islam. Kemudian yang keempat ya, wanita yang telah selesai dari haid ya, dan juga atau nifas ya. Dan yang kelima ya orang yang meninggal, orang Islam yang meninggal. Ya, itulah 5 hal yang mewajibkan seorang mandi. Kemudian poin yang kedua yaitu tata cara mandi dan bagaimana pelaksanaannya. Ya, tata cara mandi dan bagaimana pelaksanaannya. Ghusl janabah ini ada 2 bentuk, ya, yaitu tata cara yang sempurna yang dianjurkan, ya, dan sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pertama adalah membasuh kedua tangan terlebih dahulu, kemudian mencuci kemaluan dan bagian tubuh yang terkena najis. Ini terutama bagi yang mengeluarkan air mani dan semacamnya. Kemudian yang ketiga adalah berwudu ya. Setelah dia bersih ya, cuci-cuci tadi dia berwudu seperti wudu untuk salat ya. Kemudian setelah itu mengambil air dengan tangan dan menyela-nyela rambut hingga kulit kepala terbasahi ya. Mengguyur rambut dimulai dari sisi kanan kemudian ke sisi kiri. Kemudian menuangkan air ke kepala sebanyak 3 kali, lalu menyiram seluruh tubuh dan ini dimulai dari sisi kanan dan sisi kiri. Ya. Itu adalah sifat mandi yang dianjurkan atau sifat mandi yang sempurna. Sifat mandi yang sempurna yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tata cara yang minimal ya atau yang cukup yaitu dengan meratakan air ke seluruh tubuh dengan niat mandi besar ya baik itu dia mulai dari kepala atau dari kaki ya atau dari ujung tangan dan semacamnya maka selama seluruh anggota tubuhnya sudah basah ya walaupun tidak digosok-gosok ya mungkin seorang katakanlah seorang masuk ke dalam sungai atau ke dalam bak mandi dengan 1 kali celupan kemudian basah semuanya maka itu pun sudah cukup untuk menggugurkan kewajiban mandinya ya walaupun nanti masih ada misalnya masih ada daki-dakinya ataupun masih ada ya sisa-sisa sisa-sisa najisnya maka itu adalah hal yang lain adalah hal yang lain tapi minimal dia sudah ya menggugurkan kewajiban mandinya ya jadi menghilangkan najis itu adalah suatu kewajiban yang lain baik. Oke itu ada dalil-dalilnya bisa dibaca dalil tentang tata cara mandi wajib. Terus bagaimana untuk wanita? Untuk wanita tidak wajib ya membongkar ikatan rambutnya ya kalau dikepang ya, dengan kepangan yang kuat ya. Ini dikepang dengan kepangan yang kuat ya, bukan cuma diikat dengan jedai saja. Kalau diikat dengan jedai tidak masuk ya. Yang dimaksudkan di sini ya adalah yang dikepang.
yang dikepang dengan kepangan yang berikat-ikat ya, maka dia tidak wajib untuk membongkar. Asalkan semuanya sudah basah itu sudah cukup. Semua sudah dikira-kira basah maka itu sudah cukup. Itu untuk eh, karena sebab ya misalnya habis junub dan semacamnya, maka tidak perlu dibongkar. Adapun ketika selesai haid atau nifas maka itu wajib dibuka. Ya kalau kepangan ya kepangannya wajib dibuka, diurai baru kemudian dicuci semuanya. Ya, itu ketika haid saja. Baik, dalilnya adalah hadis Ummu Salamah, qultu ya Rasulullah, ini mura'atun asyaddu dhafara ra'si. Ya Rasulullah, aku wanita yang mengikat rambutku kuat-kuat ya dikepang. Apakah harus aku bongkar saat mandi janabah? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak ya. Cukuplah engkau menuangkan air ke atas kepalamu 3 kali, lalu menyiramkan ke seluruh tubuhmu, maka engkau pun telah suci. Baik. Kemudian, ya masih ada beberapa poin sebenarnya. Kita percepat ya. Mandi-mandi yang disunahkan ada beberapa hal. Yang pertama, mandi setiap kali melakukan hubungan suami istri. Artinya di sini dia mengulang ya. Mengulang, mengulang jimaknya, maka itu disunahkan untuk mandi terlebih dahulu, atau bersih-bersih terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah mandi untuk sholat Jumat. Mandi untuk sholat Jumat. Ya. Ini merupakan mandi yang paling ditekankan. Idza jaa ahadakumul jum'ah falyaghtasil ya. Jika salah seorang dari kalian hendak menghadiri salat Jumat maka hendaknya dia mandi. Kemudian selain salat Jumat yaitu salat Id, Idul Fitri dan Idul Adha itu juga sangat ditekankan. Kemudian semacam itu adalah mandi untuk ihram, baik itu ihram untuk umrah ataupun haji. Yang kelima, mandi setelah memandikan jenazah berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man ghassala mayyitan falyaktasil. Barang siapa yang memandikan jenazah maka hendaknya dia juga mandi. Baik. Poin yang keempat, hukum-hukum yang berlaku bagi orang yang wajib mandi. Pertama, dia tidak boleh berdiam diri di masjid kecuali sekedar lewat saja. Ya. Jadi dia harus mandi dulu. Kemudian yang kedua, dia tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran. Ya. Sebagaimana telah kita sebutkan dalam wudhu. Kemudian yang ketiga dia tidak boleh membaca Al-Quran, ya. Menyentuh mushaf enggak boleh, membaca pun juga tidak boleh. Ya. Kemudian yang keempat tidak boleh untuk melakukan sholat dan yang kelima tidak boleh melakukan tawaf. Ya. Karena ya sholat, tawaf, menyentuh mushaf dan membacanya itu merupakan ibadah-ibadah yang harus bersuci. Ya, harus dengan bersuci terlebih dahulu. Baik, ya, insya Allah ini saja yang bisa kita kaji dalam pertemuan malam ini. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ya, apabila ada pertanyaan bisa nanti silakan disampaikan di grup. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.